Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang lembar kerja UKBM teks eksposisi 1. Silakan isi nama, kelas, dan presensi kalian. Kemudian kita mulai dari kegiatan belajar pertama. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan definisi teks eksposisi. Jawabannya kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5, yaitu teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dengan menggunakan gagasan disertai fakta. Oke, ya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsurnya ada dua, yaitu menggunakan gagasan dan fakta. Gagasan, atau disebut juga ide ataupun pendapat, berisi pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam fakta digunakan adanya data. Lanjut pertanyaan ketiga. Berikan contoh kalimat gagasan dan kalimat fakta dalam teks eksposisi. Untuk contoh gagasan, misalnya pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa disebut gagasan? Karena berisi pendapat dari penulis. Sedangkan faktanya adalah selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Riau. Nah, dari kalimat tersebut ada data yang mendukung kalimat fakta tersebut. Lanjut pertanyaan keempat, jelaskan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada pola umum khusus, yaitu pola yang menggunakan paragraf deduktif, yang gagasannya ada di awal, gagasan utamanya di awal. Yang kedua, pola khusus umum menggunakan paragraf induktif, yang gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Selanjutnya, pola ilustrasi, yaitu pola yang menggunakan gambaran atau contoh. Jadi, gagasan itu supaya mudah dipahami menggunakan contoh-contoh atau penjelasan yang sifatnya memudahkan pembaca dalam memahami gagasan tersebut. Lalu yang terakhir, pola perbandingan, yaitu ada dua atau lebih gagasan yang dibandingkan. Perbandingannya bisa menggunakan benda-benda atau keadaan atau yang lain. Misalnya, membandingkan antara kebakaran di Kalimantan, di hutan Kalimantan dengan hutan Sumatera, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dari gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks eksposisi? Jelaskanlah. Maksud dari gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks eksposisi adalah gagasan umum itu dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Nama lain dari gagasan umum adalah gagasan utama atau ide pokok. Gagasan umum itu terletak di kalimat utama. Jadi, ketika kalian membaca suatu paragraf, cari dulu kalimat utamanya yang mana. Seperti itu ya. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, maka dalam kalimat utama itu ada gagasan umumnya. Misalnya, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Ini kan satu kalimat. Berarti gagasan umumnya adalah kondisi hutan Indonesia memprihatinkan, seperti itu. Jadi lebih singkat lagi. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Berikan contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran dalam teks eksposisi. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, kalian harus mencari sendiri, boleh dari teks eksposisinya Pak Yoks yang sudah dimuat di Kompasiana. Nanti Pak Yoks share linknya, seperti itu ya. Baik, setelah kalian mengerjakan kegiatan belajar 1, kita beranjak dari kegiatan belajar 2. Apabila ada pertanyaan tentang teori tadi, teori-teori dasar eksposisi, silahkan tanyakan langsung ke Pak Yoks.
Kegiatan belajar 2, kalian akan baik suguhkan sebuah kalimat, sebuah paragraf atau sebuah teks yang panjangnya minta ampun. Tujuannya adalah supaya kalian terbiasa dengan membaca. Kelemahan orang Indonesia adalah memang dari segi literasi. Itu sudah fakta ya, berdasarkan data dari PISA, Indonesia peringkat ke-72 dari 76 negara kalau nggak salah ya. Koreksi bila Pak Yok salah. Ya intinya ini UKBM tujuannya supaya kalian banyak membaca, dan nanti setelah kalian baca, kalian akan disuguhkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah gimana ya? Kamu membaca tapi nggak bisa menjawab pertanyaan, berarti bacanya kurang baik. Ketika indikator suatu orang bisa membaca dengan baik adalah bisa menjawab pertanyaan. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan penyakit autis atau Asperger? Nah, kalau kalian membaca pasti tahu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Itu untuk kegiatan belajar 2. Silakan dikerjakan sendiri. Baik sudah memberikan tuntunan maupun pedomannya. Sekarang kita ke kegiatan belajar terakhir, yaitu tentukan jenis paragraf di bawah ini berdasarkan letak gagasan utamanya. Ada paragraf ya, ini bukan teks benar, paragraf. Nanti kalian cari mana gagasan utamanya. Setelah itu termasuk jenis paragraf apa. Seperti itu ya. Jenis paragrafnya ada 3. Paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif itu gagasannya ada di awal. Atau kalimat utamanya ada di awal. Kalau induktif, kalimat utamanya ada di akhir. Kalau campuran, kalimat utamanya ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham dengan pembahasan KBM teks eksposisi ini. Eksposisi pertama ini ya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kita akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ya. Stop record.